Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa ghalina qurrati a'yunil mustafa wa lana Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhan 'arifin wa 'allimna 'ulumal anbiya'i wal mursalin waj'alna minal ulama'il 'amilin qimna bi karamatil awliya'il 'arifin وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. من المروءة أن تصون ماء وجهك عن ذل السؤال راضيا بعيش الكفاف وبحسبك لقيمات يقمنا صلبك فلا تجعل لأحد عليك منة في الحصول على شيء من اللذة كالفاني. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Minal muru'ati, yang termasuk juga daripada muru'ah itu ialah menjaga diri, menjaga kehormatan. Antasuna ma'a wajhika, bahwa engkau menjaga air wajahmu. Anzullis su'ali, daripada kehinaan meminta-minta. Nah, itu ya. Meminta-minta kan kemarin sudah kita jelaskan juga sebagian tentang meminta-minta. Tapi kalau ada orang yang meminta-minta, kita tidak boleh menghinanya. Nah, kita sendiri jangan menjadikan diri orang yang meminta-minta. Karena itu bentuk kehinaan diri kalau kita sering meminta-minta. Ini kalau kita minta-minta untuk kepentingan pribadi. Radiyan bi'aishil kafafi, engkau ridho untuk hidup sederhana. Nah, itu yang termasuk murah. Pertama, menjaga air wajah kita dari kehinaan meminta-minta. Yang kedua, yang termasuk muruah juga ialah kita ridha dengan menerima hidup sederhana. Wa bihasbika, dan dengan mencukupkan dirimu. Luqaymatun yuqimna sulbaka, dengan makanan, dengan memakan makanan yuqimna sulbaka, yang bisa menguatkan badan saja, badanmu, yang bisa menguatkan badanmu. Ada di catatan kakinya di sana ya, di bawah. Fil hadits syarifi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, dia bersabda, mala'ab Adam, tidak ada yang suatu penuh wi'aan syarron, suatu yang dipenuhkan oleh manusia yang paling jelek, mimbatnih, daripada memenuhi perutnya. Bihasabi ibni Adam akalatin yuqimna sulbahu, dengan sekira-kira anak Adam itu memakan makanan sesuatu yang bisa memenuhkan, itu menguatkan apa? Badannya. Fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi. Nah, sungguhnya yang diminta oleh Rasulullah itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah, thuluthun li ta'amihi, sepertiga untuk kita makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga untuk minuman. Wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiga untuk bernapas. Dan memang kenyataannya, kalau kita terlalu kenyang misalnya, kita akan sulit bernapas kan, sesak napas kita. Kepesohan. Nah, kita sering begitu kalau orang terlalu kenyang, ya, akan sulit untuk dia bernapas dengan normal. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Hakim min haditsin Miqdad bin Mu'din. Ini yang meriwayatkan hadis perawinya. Nah, itu tentang yuqimna sulbaka. Jadi tujuan makan itu
memang bukan semata-mata makanan itu yang membuat kita kuat. Nah, makanya agar berkah, walaupun kita makan, kita tetap iringi dia dengan ikhtiar kepada Allah. Dengan apa? Membaca Bismillah misalnya di awal sebelum kita makan. Kalau kita lupa, apa kita baca? Bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirih. Karena itu seringnya, walaupun kita biasa-biasa kadang-kadang bisa lupa, tapi ingat ketika kita lupa, baca yang itu ya. Bismillah fi awalihi wa akhirih boleh. Bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirih boleh. Nanti diakhiri dengan hamdalah. Nah, sebagai bentuk kita mengakui bahwa nikmat itu adalah nikmat dari Allah. Nah, itu saja ya. Cara bersyukur yang paling itu kita mengakui nikmat itu nikmat Allah. Semua yang kita dapatkan itu berupa nikmat ialah dari Allah. Fala taj'al li ahadin 'alaika. Fala taj'al, janganlah engkau menjadikan li ahadin 'alaika bagi salah seorang atasmu minnatan fil husuli. Jangan engkau mengungkapkan pemberiannya. Ala syai'in min ladzatikal faniyah, atas sesuatu daripada kenikmatan yang sudah yang fana, yang sementara. Ini yang kita hindari. Kita tidak boleh menyebut-nyebut pemberian yang sudah kita berikan. Atau kita juga menghindari penyebut-nyebutan orang atas pemberian dia kepada kita. Nah, kenapa? Yang pertama, kenapa kita menghindari sekali untuk menyebut-nyebut pemberian yang sudah kita berikan secara pribadi kepada orang, apalagi di depan umum. Nah, ini juga dalam pembahasan yang sudah lewat, sudah kita bahas ya, bahwa itu bisa menyakiti perasaan orang yang walaupun benar kita berikan dia. Kadang-kadang dia bisa merasa malu karena kita mengungkap atau mengungkit-ungkit pemberian yang sudah kita berikan. Nah, ini makanya musannif mengatakan seperti itu. Wa minal muru'ati, yang termasuk muru'ah juga, antanzura ila dzawil hajati, bahwa engkau memandang kepada orang yang sangat membutuhkan, min ikhwanika, daripada saudara-saudaramu, nazratul ihtirami, dengan pandangan kehormatan, nazratul isfaqi, dan pandangan kasih sayang. Nah, itu artinya ketika kita memiliki sesuatu, memiliki makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, kita juga memperhatikan orang yang selain kita yang membutuhkan hal yang kita miliki. Dengan apa? Dengan kita menghormatinya, mengasihi sayanginya. Dengan apa? Kalau kita memiliki rasa kasih sayang, rasa hormat, tentu kita akan berbagi dengannya ketika kita bisa membaginya. Ketika kita bisa membagi apa yang kita miliki itu juga termasuk muru'ah. Wa minal muru'ati, yang termasuk muru'ah juga jadi banyaknya. Idza sa'adta ahada ikhwanika bi syai'in min malika, apabila engkau berbahagia ahada ikhwanika, dengan salah seorang saudaramu, bi syai'in, dengan sesuatu, min malika, daripada hartamu, alla taj'ala dzalika, bahwa janganlah engkau menjadikan yang demikian itu apa? Kebahagiaan temanmu dengan hartamu. Engkau bahagia bersama temanmu dengan harta yang kau miliki, kita memberikan dia, menikmatinya. Ketika itu alla taj'ala dzalika, jangan engkau menjadikan yang demikian itu wasilatan ila idlalihi, jangan engkau menjadikan dia sebagai jalan, wasilah sebagai jalan, ila idlalihi, untuk menyakitinya, wahtiqarihi, dan menghinanya. Misalnya seperti tadi itu, kita pernah memberikan dia sesuatu, terus kita ulang-ulang sebut-sebut, padahal pirana aku ngebeng kemana, padahal ambil aku ulang kamu de bini ini. Nah, jangan seperti itu akan menyakiti dia, pasti dia akan menjadi marah ketika itu, walaupun benar kita memberikannya seperti tadi.
hindari ya. Harus kita hindari menyebut-nyebut pemberian kita kepada walaupun teman akrab kita sendiri. Kita juga kalau kita yang diberikan harus mengingat-ingat pemberian itu agar kita bersyukur kepada dia dan bersyukur kepada Allah. Karena itu ya, memang itu harus kita bersyukur kepada manusia dan bersyukur kepada Allah. Kalau kita yang diberi nih, tapi kalau kita yang memberi tidak boleh menyebut-nyebut dan mengingat-ingat pemberian kita. Kalau orang yang diberi harus mengingat dan menyebut-nyebut pemberian dari orang lain dan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang tadi diberikan oleh teman kita itu dan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya minasyahamati, wahai anakku, yang termasuk syahamah, kesatria, perkasa, anta afwa amman zalamaka, yaitu bahwa engkau memaafkan orang yang menzalimimu. Nah, ini yang berat ya. Yang berat, tapi itulah sesungguhnya keperkasaan. Bukan kita di jalan tidak ada yang berani sama kita, kita tempeleng di sana sini, kita pukul sana sini, bukan itu. Atau kamu di kelas misalnya ini paling besar, tidak ada yang berani. Kalau sudah ngomong tidak ada yang berani menimpalinya. Bukan itu semata-mata yang dianggap perkasa. Mana dia? Yang anta afwa man zalamaka, yaitu ketika engkau mampu apa? Memaafkan orang yang menzalimimu, orang yang menyakitimu. Itu wa anta qadirun 'alal intiqami minhu. Padahal engkau qadirun, engkau mampu 'alal intiqami minhu, engkau mampu atau kuasa untuk membalasnya dari orang yang menyakiti kita tadi itu. Misal kita difitnah, tahu kita difitnah, suatu hari kita mampu untuk kembali memfitnah dia, tapi kita tidak melakukan hawa nafsu, kita tidak menuruti hawa nafsu kita untuk kembali memfitnah dia di depan orang banyak. Itu namanya perkasa. Berarti kita memaafkannya kan? Atau dia pernah menyakiti kita dengan misal diambil pacarnya, jemaahnya kebaituan Ibrahim bin Malik. Kita mampu suatu waktu untuk melakukan, tapi kita tidak melakukannya. Itu juga syahamah kesatria. Apalagi secara fisik ya. Misal gara-gara teman kita ini yang dia main-main, padahal misal kadang-kadang bisa saja kan lihat teledor. Gara-gara main-mainnya itu membuat kita parah, sakit, jatuh misalnya. Ini kalau di kelas dulu kan kita saling anu bangku ini, saling pindah bangku, teman mau duduk, kita pindah bangku, akhirnya jatuh. Kalau di SD kan, di MI kalau pakai bangku meja kan sering begitu kan, main terlalu enak itu, padahal main-main maksudnya. Tapi pasti orang yang jatuh itu kebiasaan akan dendam, awas jebang manja, asal bianu manja. Padahal kan banyak orang ketawa itu, sekelas ketawa. Itulah yang membuat yang jatuh itu malu. Akhirnya berencana dia untuk melakukan pembalasan jemaah asal balas doang ke. Suatu waktu kebetulan sekali yang sudah memindahkan dia bangku itu mau duduk, kebetulan dia sedang berdiri, ada yang dia ambil di temannya kan dia berdiri. Dia mampu untuk melakukannya, tapi ditegur oleh dia kesadarannya. Nekeng ni mare ngumbe genila mari klaidang aku kila aku nekeng pasti ilain. Akhirnya dia tidak jadi untuk melakukan pembalasan. Nah, itulah orang yang yang asyahamah, yang kesatria sesungguhnya. Nah, kan berat itu. Kalau orang yang tidak begini kan pelot pikiran kamu nganu aku, dia bilang. Tapi itu tidak kesatria ya. Yang membalaskan dendamnya itu kan gara-gara nafsu saja. Dia ingin melihat orang menderita seperti dia. Wa tuhsina ila man asaa ilaika. Dan engkau berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitimu. Nah, itu sesungguhnya ihsan. Ini dulu Mami Rasidi sering jelaskan kita, karena saya dulu Ahlakul Banin diajar sama Kanggo Rasyidi ya. Itu yang namanya ihsan. Membalas kejelekan dengan kebaikan. Misalnya nengke
tantem enten, jauh ente kemanisang, bengi kemanisang dengan sing antem ente, dia bilang. Gimana kita bisa? Kalau bawa uang ini dia suruh kita, ini namanya ihsan. Kalau kamu bawa uang, kasih dia uang orang yang memukul kamu. Nah, itu ukuran ihsan katanya, membalas kejelekan orang dengan kebaikan. Tapi berat ya. Kalau untuk orang sekelas makom kita ini berat, tapi kalau kita bisa melaksanakannya itu luar biasa. Agar kita tidak menjadi pendendam, tujuan utamanya. Nah, wa anta aqwa minhu ala isaadati. Isaati ini kan. Padahal engkau aqwa, engkau kuat minhu darinya ala isaati untuk menyakitinya. Padahal engkau mampu menyakitinya, tapi engkau tetap berbuat baik kepada orang yang sudah menyakitimu. Itu dinamakan perkasa. Kita memberikan membaiki, berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita. Apalagi ini kaitannya ini ya. Ini dalam kehidupan nyata juga sering ini. Sekarang juga di film-film banyak itu. Kalau kebetulan kadang-kadang orang tua kita kan ada saja temannya yang tidak saling senangi. Nanti jangan kita yang jadi anak itu jangan melanjutkan itu kalau kebetulan ada. Kan biasanya itu karena orang bermasyarakat ya ada saja godaan setan, godaan hawa nafsu. Pernah kan ibu kita misalnya kelahi dengan saling ngomel. Di depan kita yang masih SD kadang-kadang itu yang kita ingat. Iya besar ngecinangku nih. Puih madeku teman dengan ini masih. Nah itu tidak boleh. Tidak boleh kita melanjutkan yang tidak baik itu. Kalau bisa kita berusaha untuk memperbaikinya. Apalagi kita jadi santri dan triwati seperti ini. Kalau bisa ingatkan ibu kita. Jangan anggap mengajar. Pulang-pulang ya cuma ku ajar doang hinangku. Bukan seperti ingatkan. Hina. Dinara mau melihara apa? Melihara dendam. Memang benar ya. Akan menyakiti diri kita sendiri kalau sudah dendam itu. Kenapa? Kalau sudah dendam tidak senang kepada orang lain, walaupun baik yang dilakukan orang lain itu pasti kita tidak senang. Kebetulan misalnya dia dapat beli apa itu, begitu mau nyigak kepeng lah, anjirin. Itu kalau sudah tidak senang. Yang lain-lain kita cari-carikan kesalahan orang. Aro paling tebeng nih, atau yang ngembu, atau yang mau maling badai nih. Nah itu kalau sudah tidak senang itu ya, jangan kita sampai pelihara. Wa minasyahamat yang termasuk perasaan diri juga, keperkasaan diri, kesatria, orang yang kesatria. Antakula kalimatal haqqi, bahwa engkau mengatakan kalimat yang benar, walau ala nafsika, walaupun pahit atas dirimu. Nah ini ada di dalam mahfuzat ya. Ini masih di juz pertama ya. Qulil haq walau ala nafsik, qulil haq walau kana murran. Itu terkenal jadi sebagai salah satu ucapan Sayyidina Umar. Katakan yang benar walaupun pahit atas dirimu sendiri. Itu yang termasuk kesatria, orang yang kesatria. Nanti jangan pas dia merugikan untuk dirinya sendiri, dia tidak mau jujur. Kalau yang kira-kira menguntungkan dirinya dan merugikan orang lain, itu tempatnya jujur. Wa minasyahamati, yang termasuk keperkasaan, antu hafizu ala karamatika, bahwa engkau memelihara kemuliaanmu. Wa in kana faqiran mu'diman, sekalipun engkau orang yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, sudah panjang ya, lama sekali dia tidak memiliki apa-apa, tapi jangan kau jadikan itu sebagai apa? Untuk menjatuhkan kehormatanmu, kemuliaanmu, keperkasaanmu. Ya bagaimana caranya menjaga diri dari apa? Menjaga diri dengan kemuliaan diri itu, menjaga kemuliaan. Padahal dia fakir, misal kita fakir, tapi kita tidak menjatuhkan harga diri kita dengan meminta-minta seperti tadi. Ya. Jangan menjatuhkan harga diri kita dengan meminta-minta seperti tadi. Karena memang itu walaupun masih ada halalnya, ada mubahnya, tapi tetap itu bisa menjatuhkan harga diri. Rasulullah sendiri tidak
sangat meminta kita untuk menghindari untuk meminta-minta itu. Tapi sekali lagi, kalau kita menemukan ada orang yang meminta-minta, kita tidak boleh menyakitinya. Biasanya ini ujian untuk kita yang puasa ya, bulan puasa biasanya itu kan banyak, itu tidak 1 2 itu, kadang 3 4 orang yang keliling berulang-ulang masuk ke rumah-rumah orang. Yang membuat orang kecewa biasanya kan yang masih bajang, kadang laki-laki masih kuat, dia minta-minta, itu yang memancing emosi orang. Padahal orang puasa, tapi tetap tidak boleh seperti tadi kita menyakitinya dengan menghardiknya. Kalau tidak ada uang, lebih baik tidak usah dikasih ketimbang memaksa untuk membencinya, memarahinya, mengajak orang. Kadang-kadang mengajak, maling, dia bilang kadang-kadang. Tetap kita salah. Walaupun seperti tadi, memang Rasulullah sangat tidak menganjurkan kita untuk menjadi orang yang meminta-minta. Tapi kalau kita menemukan orang meminta-minta, itu seolah-olah dia sudah mendatangkan surga bagi kita. Dengan apa? Dengan kita memberikan dia sedekah. Nah, tapi memang kalau di kota-kota besar kan pemerintah hampir semua itu melarang orang gepeng namanya, diistilahkan ya, orang-orang yang meminta-minta itu. Nah, dia disediakan, kalau dia memang benar-benar miskin, disediakan tempat untuk dia tinggal. Orang yang memberinya pun dilarang ya. Kenapa? Agar dia tidak ketagihan maksudnya. Di kota-kota besar ya, apalagi di Jakarta kan memang kadang-kadang itu dibuat sebagai mata pencaharian itu jeleknya kadang. Kan sering kalau kalian masih di rumah kan menonton TV, tiba-tiba ada pengemis yang punya ratusan juta. Itu. Jadi kan dia buat sebagai bisnis, tapi tetap kalau kita tidak boleh menyakitinya dengan menghardiknya. Kalau kita secara pribadi nih, kalau pemerintah tujuannya kan untuk mendidik dia. Kalau kita bisa mendidik, karena ini terbukti ya. Kadang-kadang di Tuan Guru Munajib ini pengalaman saya kan sering juga betulan ngomong-ngomong dengan anaknya. Kalau dia kan biasanya yang jual-jualanan itu kadang-kadang barangnya jelek-jelek dijual. Atau dia minta mualaf berapa kali sampai sekarang sudah bertahun-tahun masih aja datang sama dia. Tapi dia tidak pernah menghadir seperti tadi itu. Tetap dia berusaha untuk memberikannya. Kadang-kadang yang ngeremon itu tetangganya yang ngeremon, wah kemana namanya. Padahal dia sering itu. Orang yang tiba-tiba datang, orang gila segala macam. Pernah pagi-pagi saya ditelepon. Ada orang gila dari sebelah barat sana. Coba dia minta pekerjaan, tapi tidak pernah dihardik sama dia. Kan di mana kita nanti dikasih pekerjaan? Malam-malam kadang tiba-tiba ada orang ngeluh meminta-minta uang. Tapi seperti tadi itu, beliau tidak pernah menghardiknya. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita. Walaupun kita memang tidak punya, ya kita tolak dengan cara baik-baik, jangan dengan cara menghardik. Ya bunayya, malam yakun azizan fi nafsi la yastafidu bil mali wallahu a'lam.